It came upon the midnight clear, that glorious song of old, from heaven's all gracious King, to hear the angel sing. The first Noel, the angels did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 born is the King.
Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Oh yeah, yeah. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Oh, gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gempita menggegah. Oh, hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Haleluya. Yeah, yeah. Hey. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is Lord. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is Lord. That Jesus Christ is Lord. That Jesus Christ is Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara berada. Haleluya, saya percaya semua kita ada dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Karena saudara adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan tanpa syarat, tanpa batas, dan tanpa sebab. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada renungan pada hari Natal ini yang akan coba-coba hari ini sama-sama kita merenungkan ya apa makna bagi kita semuanya. Lukas pasal yang kedua ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Lukas pasal 2 ayat 11 dan 12. Saya bacakan bagi saudara semuanya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin terbaring dalam palungan. Amin. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata palungan ini sering muncul ketika hari Natal. Mengapa? Karena ada 3 kali dalam Injil Lukas yang mencatat tentang peristiwa kelahiran Yesus menyebutkan kata palungan itu. 3 kali disebutkan di dalam Injil Lukas. Berbicara tentang kelahiran Kristus. Karena dicatat bahwa Yesus yang baru lahir itu dibaringkan di dalam palungan. Nah, apa itu palungan? Palungan ini adalah tempat
makan atau tempat orang memberi makan bagi hewan-hewan peliharaannya seperti domba, kambing, keledai, kuda. Itu mereka makannya, itu yang disebut palungan. Bentuknya itu adalah sebuah lempengan yang ada lubangnya, ya. Dia terbuat bisa dari kayu, bisa juga terbuat dari batu yang dikikis sehingga membentuk sebuah lubang tempat menaruh jerami-jerami, rumput dan lain-lain, ya. Dan tempat minumnya juga di situ. Sehingga kuda, keledai, domba, kambing itu akan makan, ya. Tidak kemana-mana, tapi dia hanya makan yang sudah disediakan oleh gembalanya di dalam palungan itu. Nah, banyak kita tidak mengerti, ya, apa makna, mengapa Yesus harus lahir dan diletakkan di sebuah palungan tempat makan domba-domba itu, saudara. Ya, Yesaya 1 ayat 3 berkata, ya, Yesaya 1 ayat 3, lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan, tetapi yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Saya ulangin, keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Ya kan? Sama seperti kita mungkin tidak memahami, ya, mengapa Yesus harus lahir di dalam palungan, mengapa dia dibaringkan di dalam palungan. Tadi saya katakan, palungan adalah tempat di mana domba-domba, ya, keledai, kuda, hewan-hewan peliharaan makan. Mereka makan apa yang disediakan oleh gembalanya di situ. Maka berarti Yesus yang diletakkan di dalam palungan itu adalah makanan bagi domba-domba Tuhan. Siapa domba-domba Tuhan? Siapa domba-domba Tuhan? Saudara dan saya adalah domba-dombanya. Yesus, dia memberikan dirinya untuk makanan bagi domba-dombanya. Haleluya. Saudara mungkin bingung, bagaimana kita menjadi makan bagi domba-dombanya? Ya, Yohanes 6 ayat 51. Ya. Yohanes 6 ayat 51. Mari kita baca sama-sama. Yohanes 6 ayat 51 berkata, akulah roti hidup. Haleluya. Yesus berkata, akulah roti hidup yang turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup di dunia. Haleluya, saudara. Ya, dia memberikan dirinya. Dia memberikan tubuhnya untuk makanan bagi kita semuanya. Dia menganalogikan dirinya sebagai roti yang turun dari surga, yang disediakan bagi saudara dan saya, kita semuanya, domba-dombanya. Yohanes 6 ayat 58. Yohanes 6 ayat 58. Yesus ulangi lagi. Inilah roti yang turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Jadi ada janji kehidupan kekal bagi kita yang makan apa yang Yesus sediakan, tubuhnya sendiri yang dikorbankan, yang dipecah-pecahkan bagi saudara dan saya hari ini. Haleluya, saudara. Kita lihat lagi di dalam Yohanes 6. Ya, Yohanes 6. Yohanes 6 ayat yang ke-31. Ya.
Katakan, nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Ayat 32, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Ayat 33, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga yang memberi hidup kepada dunia. Jadi, Yesus katakan, Dia adalah roti dari surga. Makanan yang disediakan Bapa bagi kita. Dia memberikan tubuhnya bagi kita. Dan barang siapa menerima tubuh itu, menerima makanan yang diberikan Bapa itu, maka kehidupan kekal dimiliki oleh yang memakan makanan dari surga itu. Ayat 35 dari Yohanes pasal 6, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Jadi siapa roti hidup itu? Siapa makanan dari surga itu? Jelas, Yesus sendiri. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, renungan Natal kita pada malam Natal hari ini adalah, hari ini telah lahir bagi kita, bagi saudara, bagi saya, seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tandanya apa? Tanda kelahiran itu, kita akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kita sudah mengerti palungan adalah tempat makan bagi domba-domba. Saudara, saya dan kita semua adalah domba-domba Allah. Tuhan menyediakan makanan bagi kita di palungan itu, yaitu Kristus yang sudah memberikan tubuhnya untuk menjadi makanan bagi kita supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mengerti akan makna mengapa Engkau lahir di sebuah palungan. Palungan menunjukkan kepada kami, menggambarkan kepada kami adalah tempat makannya domba-domba. Kami adalah domba-domba Kristus. Kristus adalah gembala kami. Dia menyediakan makanan yang adalah dirinya sendiri, tubuhnya sendiri, yang dipecah-pecahkan bagi kami. Untuk kami boleh memperoleh hidup yang kekal itu. Kami akan makan roti dari surga itu. Tubuh Kristus itu, pengorbanan Kristus itu. Supaya kami memperoleh kehidupan yang kekal yang Tuhan sudah berikan bagi kami itu. Terpuji namamu, berkati kami semuanya pada hari Natal ini, meskipun kami dalam suasana yang tidak dapat merayakan hari Natal ini, kami dapat bertemu secara tatap muka. Tetapi biarlah melalui media-media online ini, kami boleh tetap tidak kehilangan sukacita Natal itu. Terlebih tidak kehilangan makna Natal itu. Terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.